Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Flores Timur, Pak yang mewakili Kejaksaan, mewakili Pengadilan, mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Dandim tidak ada ya. Pak Sekda, Pak Kadis Tuan Rumah, Pak Kadis P2KB P3A, sukses saya untuk menghafal nama dinas ini. Pimpinan OPD lain yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati, para staf ahli, asisten Sekda, para camat, lurah dan kepala desa, Ketua FKUB, pimpinan LSM, Friend, PBBK, IPAS dan YPPS, akademisi, para pengusaha, pekerja sosial, Ketua LK3, apa nih LK3 ini? Pimpinan LBH Surya NTT, perwakilan NTT, perwakilan Narbuka, para koordinator KB, PKB 19 kecamatan, para awak media, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenannya pada hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan deklarasi penguatan komitmen bersama menuju Kabupaten Flores Timur layak anak. Tidak lupa tadi Romo yang memimpin doa tadi yang terhormat juga. Saya diundang untuk kegiatan ini dan sedikit baca-baca persiapan. Lalu 2 malam lalu diskusi tentang kami punya ponakan satu di rumah yang karena kenakalan di SMA asrama SMP Mater lalu mendapat sanksi dan dimarah-marahin di situ, dan saya juga ikut marah-marah dan sedikit tidak mau urus itu ponakan satu itu. Lalu saya mendapat teguran dari Ibu Ketua PKK bilang kita ini mau deklarasi Kabupaten layak anak, penguatan komitmen. Lalu bagaimana hubungan kita mau deklarasi lalu pakai marah-marah anak, tidak urus anak dengan baik ini. Jadi saya juga berdiri di sini dalam kondisi yang tidak cukup layak sebagai Bupati Flores Timur yang mendeklarasikan Kabupaten Flores Timur layak anak ini. Tentu hal-hal kecil seperti itu kita perhatikan. Materi yang ada dalam pidato ini sebetulnya materi yang hampir sama dengan Pak Kadis punya, jadi saya tidak baca lagi. Tentu kita hadir di sini dengan saya sendiri dengan pertanyaan apakah kita sungguh-sungguh serius menganggap bahwa kegiatan hari ini dan deklarasi penguatan komitmen untuk menjadi Kabupaten layak anak ini sungguh-sungguh bermakna, bernilai buat kita atau tidak gitu. Arti pentingnya sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi terkait dengan hak-hak anak kita. Nah, saya kira kita hari ini tentu kembali diingatkan untuk menyadari betapa anak-anak kita memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Anak-anak kita adalah buah cinta kita semua ya. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita pada Tuhan yang sudah kasih kepada kita untuk kita urus dengan baik. Anak-anak kita adalah juga cermin dari tanggung jawab kita untuk Lowo, karena harga diri, martabat Lowo tanah kita, Lowo tanah Flores Timur ini akan ditentukan oleh anak-anak kita dari bawah.
Dan anak-anak kita yang akan kita urus hari ini yang berumur sampai berapa tahun? Bisa 18 tahun atau 15 tahun? Sampai 18 tahun ini adalah anak-anak yang menjadi penopang dari Indonesia Emas di tahun 2045 ya. 2045 itu kita memasuki Indonesia Emas, dan hari ini generasi anak-anak hari ini adalah generasi Indonesia Emas di 2045. Pada saat itu Indonesia sebagai satu negara tidak mau ketinggalan dari bangsa lain, punya cita-cita tinggi, mau maju, tidak kalah juga dari bangsa-bangsa yang lain. Dan di tahun 2045 itu secara teori kita mendapat bonus demografi yang luar biasa. Komposisi penduduk kita itu diperkirakan memang hari ini kita sudah bonus demografi. Tapi pada saat 2045 nanti itu kita punya komposisi akan sekitar 70% usia produktif dan 30% itu adalah usia non produktif. Itu berarti modal kita besar, tapi modal itu masih modal statistika, modal angka. Dia akan menjadi modal dinamis, modal yang sungguh-sungguh menentukan kemajuan kita kalau kita pada hari ini mengurus anak-anak kita dengan baik, dengan kualitas yang baik di sisi pendidikan, untuk menjawab tantangan ke depan, dan juga dari sisi-sisi lain 4 klaster, 5 klaster dan hari ini mendapat perhatian dari kita semua. Karena itu mari pertama-tama kita menyadari arti penting kegiatan hari ini dan arti penting membangun Kabupaten Flores Timur ini sebagai kabupaten layak anak. Lalu yang kedua, tadi kita sudah mendengar tentang indikator-indikator Kabupaten layak anak. Ada 24 ya, ada 24 dibagi dalam 5 klaster. Klaster pertama kelembagaan ya, kelembagaan ternyata saja kemarin kita sudah punya Perda layak anak, ternyata sudah ada. Saya tidak tahu masih relevan atau tidak, mudah-mudahan kita bisa cermati relevansinya dan melihat ke depan apakah perlu perubahan ataukah sudah cukup untuk kita laksanakan itu dengan lebih baik. Lalu terkait ini juga kita sudah mau mendirikan UPTD PPA ya, UPTD PPA yang anggarannya juga belum jelas, mendapat bisikan dari ketua tim penggerak PKK, akhirnya juga saya titipkan sedikit di situ. Untungnya kita mendapat bisikan dari perempuan itu karena angkanya sedikit-sedikit saja. Beda kalau di depan dari laki-laki angkanya ada tambahan macam-macam, tapi kalau dari perempuan itu angkanya kecil-kecil saja. Mudah-mudahan kita bisa jawab sehingga ada kegiatan yang bisa kita lakukan di situ untuk menopang UPTD baru, UPTD perlindungan perempuan dan anak ini. Saya tidak tahu kelembagaan apa saja yang harus dibentuk untuk kepentingan itu, termasuk barangkali antara lain forum di tingkat kecamatan ya, menurut Pak Kadis itu penting di situ. Jadi ada aspek kelembagaan di situ, lalu juga aspek keluarga. Kita punya keluarga ini kan tidak tahu apakah statusnya sudah cukup ramah anak atau tidak ya, tetapi kita sama-sama tahu bahwa keramahan itu masih jauh. Anak-anak kita sekolah lodokannya adalah OP Semawana, dan kita masih membutuhkan perhatian besar di situ untuk membangun keluarga yang sungguh-sungguh ramah anak. Lalu klaster kesehatan juga sama, kita sama-sama sudah tahu betul bahwa perkembangan anak-anak kita di hari-hari pertama kehidupan, ilmunya orang kesehatan sudah hafal semua, kita sosialisasi sudah jauh sekali. Gerakan stunting hari ini dengan MBG segala, mudah-mudahan aspek kesehatan kita ini juga mendapat perhatian yang serius. Karena ketika bicara soal sumber daya manusia, Pak Prabowo sekarang membalikan. Dulu ketika bicara sumber daya manusia itu aspek pertama yang disebut adalah pendidikan, tapi kali ini yang disebut pertama adalah kesehatan. Karena kita sadar bahwa apapun canggihnya pendidikan ketika mereka dewasa, tetapi kalau tanpa ada investasi di bidang kesehatan, perhatian di bidang kesehatan yang memadai, maka kapasitas otak mereka sudah mentok di situ kalau sudah umur 1000 hari. Nah, karena itu mudah-mudahan aspek kesehatan ini juga kita
memberikan perhatian yang cukup di situ. Demikian pula aspek pendidikan, ada target 12 tahun di situ. Mudah-mudahan kita bisa berikan perhatian dengan lebih baik. Lalu juga klaster khusus ini juga sama ya. Jadi berkaitan dengan deklarasi hari ini, mudah-mudahan kita punya komitmen untuk mengawal juga kasus yang sedang terjadi di Adonara. Harus kita kawal hari ini sebagai bagian dari deklarasi pernyataan komitmen. Jangan sampai kita deklarasi pernyataan komitmen hari ini, baru kasus yang sudah ada itu kita lock, kasih tinggal begitu saja. Saya kira itu 5 klaster. Lalu barangkali juga sebagai tambahan kita itu kan bisa ada klaster budaya juga. Saya dalam acara-acara adat kita, kebudayaan itu cenderung kita nomor 2 kan perempuan, nomor 2 kan anak juga di situ. Makan pasti makan sudah kelar. Kita laki-laki besar makan duluan, perempuan dan anak makan kemudian. Tapi kemarin saya ikut satu acara kecil di Dusun Lewo Kemie Baba, itu di bagian dari desa Oyang Barang, dan mereka ada acara adat. Anak-anak di situ dikasih makan rada pertama di situ, galung leika duduk bersila di atas tempat panggung di situ, dan menarik sekali di situ. Dan ternyata bahwa beberapa tempat juga budaya memberikan perhatian yang agak prioritas pada anak juga ada di situ. Jadi agenda 24 tentu sangat banyak, tetapi tentu harus kita olah dalam bentuk gerakan ya. Harus ada gerakan. Kalau tidak, di pemerintahan kita sudah tahu deklarasi Mahat, nanti gerakan juga ketemuan lah, meredup tanpa ada bekas, lalu nanti kita kedoko lagi, lalu ada kegiatan lagi di situ. Karena itu dia harus dikreasikan oleh orang-orang kreatif, ibu-ibu kreatif ini menjadi gerakan. Saya menambahkan titipan bisikan dari Ibu Ketua PKK itu dengan hal-hal kecil saja. Nanti setelah deklarasi ini berjalan, entah di 17 Agustus atau apa, kita kasih hadiah-hadiah kecil Pak Sekda. Kemarin saya sudah titip, kita alokasikan barang baru 100 juta saja. Kecamatan ramah anak terbaik di mana, begitu kita kasih hadiah sedikit. Desa layak anak yang paling ramah anak di mana terbaik, kita kasih hadiah sedikit. Dan juga sekolah ramah anak terbaik di mana, kita kasih hadiah sedikit. Nah, jadi itu saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, deklarasi bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan anak secara lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan karena itu, ketok dulu atau baca deklarasi dulu. Dengan memohon rahmat kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, restu leluhur bawah tanah Flores Timur, saya Antonius Nulidian, Bupati Kabupaten Flores Timur, dengan ini bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian mendeklarasikan komitmen kita bersama menuju Flores Timur sebagai kabupaten layak anak. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, maka pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur berkomitmen mewujudkan Kabupaten Flores Timur menuju kabupaten layak anak dengan mengajak lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung terciptanya Kabupaten Flores Timur sebagai kabupaten layak anak. Dalam Tuka 24 September 2025, Bupati Flores Timur, Insinyur Antonius Nulidian. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur menuju Kabupaten layak anak. 1. Bersama lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat menyepakati dan berkomitmen
untuk mewujudkan Flores Timur sebagai kabupaten layak anak dengan menjamin pemenuhan hak anak, yakni 1. Hak sipil dan kebebasan, 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 5. Perlindungan khusus anak melalui pembangunan yang berkelanjutan. Salam berlian bersama dilindungi anak. Salam berlian bersama dilindungi anak. Terima kasih.